program-program bansos ya, maka itu kan sudah disetujui dalam bentuk APBN. Ya, itu merupakan program pemerintah. Kalau itu disalahgunakan, maka sebetulnya kalau ditarik apakah ada relevansinya enggak dengan dugaan itu dalam proses pemilu yang sekarang berjalan, maka itu masuk pada norma pasal 56 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022. Tapi sekali lagi, kalau pandangan itu misalnya secara politik, ya DPR menggunakan hak angket, ya kemudian memaksakan kewenangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan angket yang ditarik soal proses pemilu yang dianggap penuh kecurangan, bagi saya itu tidak punya legitimasi hukum. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang pemilu. Pandangan pemikiranmu secara legalistik formal babeliut, ribet jadi ya. Bukan. Iya ini benar. Hukum kita begini, hukum kita bicara jadi, seperti itu. Belum pernah ada sejarahnya undang-undang dalam proses pemilu itu diangket, gak ada di kita itu. Ini produk reformasi. Gimana sih ini? Proses pemilihan umum presiden kita. Ya bos, angket itu bukan barang baru, gimana sih? Bukan, soal pemilu. Kan ini topiknya soal pemilu kan. Kalau soal yang lain kita oke lah ya. Mengenai adanya Bank Senturi. Pemilu itu undang-undang bukan? Pemilu itu undang-undang bukan? Ya undang-undang pemilu itu kan diberikan wewenang. Lah iya, DPR itu mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang Bapak. Oh enggak bisa. Kalau begitu caranya bubarkan saya semua lembaga-lembaga pemilu. Diambil alih semua oleh DPR. Ini tambah ngaco lagi. Iya. Kalau jalan pemikirannya begitu, ini ya yang kan? saya sebut paham legalistik formal, babeliut tadi. Kan abang kan anggota dewan, ya kan? Abang paham undang-undang pemilu tahun 2017. Mungkin abang juga ada di situ pada saat itu. Kesepakatannya apa? Undang-undang pemilu itu prinsipnya adalah memberikan kepastian hukum. Menata sistem pemilu yang lebih demokratis. Jadi artinya lembaga-lembaga itu biarkan dia bekerja kemudian diuji di MK. Tapi Bang Ruli, undang-undang pemilu itu tidak pernah membatasi penggunaan undang-undang MD3. Ya kalau jadi yang kalau dipersoalkan misalnya itu Bang adalah Ruli, kepentingan sebagai pakar saya baru paham sekarang ya memang ini bicaranya baru ketemu harus dengan ditegaskan Bang Ruli dulu ada dua hukum dan kesempatan, politik. Ya. Ada hukum dan politik. Betul. Ya, kalau kita bicara hukum, ya, maka undang-undang dasar harus kita buktikan dulu. Itu prinsipnya. Apakah dia legitimate atau enggak? Katakanlah misalnya hari ini, kalau sudah ada hasilnya angket, kemudian nanti MK mengadili perselisihan hasil, kemudian berbeda pendapatnya dengan angket, mau dibawa kemana negara kita? Legitimasi hukumnya. Kalau bicara politik, silakan. Ya, politik itu ya memang kodratnya begitu. Ya, bisa keluar jalur itu sah-sah saja. Ya, tapi kalau kita bicara negara hukum, kalau kita bicara negara hukum, politik harus tunduk pada hukum. Itu tidak konstitusional. Jadi penggunaan hak angket oleh DPR RI saat ini untuk melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran dalam penyaluran bansos oleh eksekutif, oleh rezim, maka itu adalah hak konstitusional DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif. Di mana salahnya? Apa pasal dan undang-undang yang melarang DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? Begini. Itu persoalannya. Bukan. Jadi saya dari tadi melihat logika berpikir Bang Ruli soal pemilu. Seakan-akan kami ini tidak paham undang-undang. Jadi seakan-akan hanya abang yang ngerti tata negara. Itu persoalannya. Kenapa dan seakan-akan kita semua harus menutup mata terhadap fenomena politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara, politisasi hukum yang terjadi saat ini. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu ada dalam peraturan Bawaslu. Sekali lagi ya. Peraturan Bawaslu nomor 8, abang kan caleg kan? Nomor 8 tahun 2022, pelanggaran administratif TSM pasal 56. Abang tahu nggak? Itu kecurangan itu, pemilu, kalau ya, abang money politik, TSM
dilaporkan ke Bawaslu, harus dilakukan paling lambat itu semua hari H pencoblosan. 56. Yang kedua, banyaknya laporan yang dilakukan oleh para paslon terhadap Bawaslu tidak diproses secara hukum. Jadi kalau abang melihat hanya sebagai melihat undang-undang aturan, tidak melihat bagaimana prakteknya, bahwa ketika kami ratusan laporan dari berbagai daerah tetapi tidak diproses oleh hukum, di mana rasa keadilan itu, Bang? Ketika MK di awal bermasalah, distrust publik terhadap MK, di saat juga Bawaslu laporan banyak dari berbagai daerah tidak diproses. Apa salahnya DPR RI ini, lembaga perwakilan rakyat, menggunakan haknya yang ada di MD3 untuk menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena ada distrust terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, maka pembuktian yang paling sah secara konstitusional, kalau mulai terhitung hari ini, apakah hasil pemilu itu sah, maka ada di MK. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, soal dalil itu mau dibawa ke soal angket, saya punya keyakinan itu inkonstitusional. Ya, apa itu dasarnya? inkonstitusional. Kenapa? Karena itu masuk pada Pasal muatan apa, undang-undang apa yang mengatakan kalau DPR RI menggunakan hak angket itu inkonstitusional? Inkonstitusional karena begini, soal pemilu ada pasal 22E dan itu ada pendelegasian kewenangan diatur dalam undang-undang Pasal yang apa sifatnya yang spesialis. melarang anggota dewan untuk menggunakan hak angket? Hak angket itu ada, boleh. Tapi kalau judulnya soal kecurangan pemilu, membongkar soal kebijakan berkaitan dengan menguntungkan pasangan calon, itu nggak bisa. Pasal berapa? Ayat berapa yang melakukan pelarangan itu?